Racikan Berita 1. Teman-teman ditilang ini, teman-teman tutupin tilang. Jangan berlaku urakan di tengah jalan. Jangan berlaku urakan di tengah jalan. Bapak-bapak silakan aksi, tapi surat-surat disiapkan. Kita ini Pak, kita ini loh. Ya, silakan mulai diserahkan surat-suratnya. Nah, surat-suratnya selesai. Pak, yang kita berikan kepada Bapak, bukan surat. Ya, silakan surat-suratnya silakan. Jangan melanggar, jangan melanggar. Silakan surat-surat silakan. Bapak yang berseragam. Yang nggak lengkap pinggirkan. Yang tidak lengkap silakan pinggirkan. Bapak-bapak mau aksi. Ya, Pak, silakan Pak. Foto jangan tadi Pak. Pak, jangan kabur Pak, jangan kabur, jangan kabur. Iya, surat-surat itu lengkap apa tidak? Tahu nggak lo punya orang tua nggak? Yang penting surat-suratnya Pak. Ini orang Gak usah ngelawan Pak, gak usah ngelawan. Tunjukkan surat-suratnya. kasih pengertian. Dia kasih pengertian. Silakan Pak, Bapak kasih pengertian, tunjukkan surat-suratnya. Bapak yang kasih tahu. Silakan. Silakan, kasihkan pengertian. Itu bapak yang memakai surat-suratnya, nggak ada STNK-nya, bawa kantor, silakan. Dia nggak ada. Aturan lalu lintas tidak perlu kasih tahu Pak, itu sudah aturan umum yang Bapak harus tahu. Nggak pakai helm jalan di jalan protokol, ini Jakarta. Bapak mau aksi silakan, tapi tetap di jalanan. Ya silakan dicek, itu pokoknya jangan lama diskusi, angkut pokoknya. Pokoknya tidak ada SNK-nya, angkut. Mau demo silakan, mau tentang apa silakan. Tertib di jalanan. Terus yang nggak pakai, yang tidak ada STNK tidak bawa kuntilang. Atas nama warga Jakarta ingin menampilkan Jakarta kota yang tertib. Jam pulang kantor, konvoy, tidak pakai helm, apa namanya? Ya, jangan ditilang ya, Pak, tilang Pak. Yang tidak lengkap silakan dipinggirkan untuk tilang. Yang inginkan tilang. Kan api-api silakan tapi tertib. Surat-surat kendaraan siapkan, lengkapi. Bukan tidak pakai helm jalan-jalan konvoy, jalan-jalan protokol. Kita semua ingin wajah Jakarta yang tertib. Surat-surat Bapak jangan kabur Pak, surat-surat yang ditunjukkan. Ini yang di pinggir-pinggir jalan Pak, yang di pinggir-pinggir jalan dicek ini, yang di pinggir jalan dicek. Kesempatan saya untuk bicara. Bapak udah dari tadi untuk bicara. Saya akan geser karena ini sudah tidak masuk akal lagi. Saya akan geser, tapi bebaskan teman-teman saya. Saya akan geser, tapi bebaskan teman-teman saya. Gimana Pak? Bapak yang di mobil, jangan diam aja Pak. Gunakan mic-nya. Kami tidak ingin berdebat, aturan tidak untuk diperdebatkan. Tidak melakukan surat-surat, silakan. Kami tidak. Bapak jangan main semaunya dong. Bapak jangan semaunya aja. Saya juga ada SP Pak. Saya akan minggir. Bapak, pikirkan mobil Bapak. Mobil saya akan minggir. Jangan sampai orator sengaja memaksa orang menutup jalan. Bapak, saya akan minggir. Ini live ya Pak ya. Saya sudah bilang kepada Bapak polisi yang terhormat yang punya negeri ini. Saya akan minggir. Saya akan minggir.
Bapak, saya kita berdasarkan rupa. Saya bertanya kepada Bapak, apa? Semua ucapan bolos akan kami rekam. Bukti itu memprovokasi. Itu telah memprovokasi. Kami menegakkan aturan lalu lintas. Kenapa? Saya betul rekam. Bukti lengkap tangkap. Bukti lengkap, ketangkap itu. Jangan menghalangi petugas melakukan tugasnya, menegakkan aturan lalu lintas. Ini kota Jakarta. Itu mobil yang tinggal di belakang rumah itu kita kendaraannya itu. Bukan untuk para Itu yang ditutupin, plat nomor ditutupin. Itu sudah dicek, plat nomor ditutupin. Semua plat nomor ditutup supaya tidak kena ekstrim. ini untuk jadi sudah Semua plat nomor ditutup. itu sudah mewakili. Ya tidak. Sudah mewakili. Kalau motor tidak ada surat-suratnya, balik kan. Siapa bilang? Kami sudah sebutkan fasilitas kendaraan apa Yang sudah ditilang pinggirkan, yang sudah ditilang pinggirkan. Yang dipinggirkan. Coba petugas itu dicek, yang dipinggir trotoar itu dicek, yang di trotoar dicek. Kalau tidak ada orang yang diangkat, itu motor yang diangkat, diangkat. Itu motor merah diangkat, motor merah diangkat. Dicek kalau semua berada ada tidak. Dicek, estimasi yang dicek. Tertib. Gorongannya sakit, udah. Tolong papan Pak, kalau sudah surat-suratnya. Tidak usah berdebat, kumpulkan surat-suratnya. Ya, kalau kumpulkan, sudah ada surat-surat kumpulkan. Hilang ini. Gitu. Ya, ini tambah lagi. Kalau tidak ada orang yang angkut, tidak ada orangnya, tidak bisa menunjukkan, motor singkirkan. Ini tanya, sudah lengkap belum? Sudah lengkap belum, Pak? Mencari kesempatan dalam kesempitan, polisi sering pakai kendaraan yang nggak ada surat-suratnya. Mobil maling kan dipakai, dia polisi sarung itu ada pejuang semua. Kalian nggak anggap pejuang semua. Udah jangan, ayah kami juga kita lawan. Silakan Pak, ikuti aturan Pak. Tunjukkan surat-suratnya, kami akan melakukan penindakan. Kami bukan orang sembarangan. Orator tolong jaga ucapannya, semua ucapan Ibu akan kami gunakan. Demi negara ini. Dilarang melawan, kami menegakkan aturan lalu lintas. Kalau mau demo silakan, tapi bukan ulakan. Konvoy tidak pakai helm. Kenapa berani sama Bapak? Kena sibuk antara aparat dan pendemo. Kalian lagi ditangkap. Kenapa kena sibuk antara pendemo dan aparat? Beraninya kalian apa? Bapak, ayo, kalian. Malu kalian! Kalian harusnya malu! Kami menjalankan tugas kami. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa? Hari ini hari Jumat tanggal 13 Juni. Harusnya kita itu aksi di Bareskrim. Tapi apa yang terjadi? Kita karena sifat represif polisi yang tidak mau tidak mau bermusyawarah, hanya maunya sendiri, ya. Padahal kita itu sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu apa?
kita sudah membuat SP lengkap dengan rute, dengan kendaraan yang dilalui dan jalan-jalan apa yang akan kita lalui. Kemudian pada saat di lokasi kita akan dibelokkan ke jalan yang tembus ke Kebon Sirih, Agus Salim. Saya sebagai Korlap, saya bertanya kepada Pak Polisi, kenapa kami dibelokkan? Kenapa kami dibelokkan? Sebetulnya pertanyaannya simpel ya. Bilang aja, ya Bu, karena apalah alasannya lah. Tapi Bapak ini, Bapak-bapak polisi ini ya, tiba-tiba saya memang menutup jalan. Bukan menutup jalan karena saya sebelum saya diberikan alasan oleh Pak Polisi, saya tidak mau menuruti arahan Pak Polisi. Karena saya komitmen terhadap apa yang sudah saya tulis di surat pemberitahuan. Saya tidak mau tiba-tiba nanti di luar dari SP, nanti kita juga yang disalahin. Ya, kita ini sebetulnya menjadi rakyat tiri. Rakyat yang semuanya kalau apa-apa kita disalahkan. Ya, kita yang disalahkan. Apa-apa rakyat yang salah. Apa-apa kita yang disalahkan. Kita yang menjadi provokator, kita yang segala macam. Padahal kemarin tadi itu ya, saya hanya minta kepada Bapak Polisi untuk memberikan alasan kenapa kita tidak boleh lurus, kenapa kita harus belok. Itu adalah pertanyaan yang simpel, ya. Tetapi saya curiga, memang hal ini sudah dikondisikan karena semalam ada intel dari Polda. Saya kenal, dia telepon saya dan memang dia bilang kalau tidak boleh ke Mabes, tidak boleh aksi di Mabes. Saya tanya, kenapa? Sejak kapan Mabes itu sifatnya menjadi sakral seperti istana? Kalau istana kita tahu, di situ ada presiden, betul ya? Tapi Mabes itu, dia kan memang pusat pengaduan kan? Benar nggak sih? Kenapa kita tidak boleh? Nah, saya jadinya bertanya lagi pada malam itu, kenapa tidak boleh? Surat saya sudah masuk, kalau memang tidak boleh, harusnya pada saat itu saya dilarang, benar nggak? Tapi ini telepon ini masuk pada saat saya sudah koordinasi dengan koordinasi Teklap dengan Kapolsek Pusat. Semua tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia juga tahu kalau rute saya adalah Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman, Singamangaraja, dan Trunojoyo. Tidak ada Agus Salim, tidak ada Kebon Sirih. Jadi saya mau tahu kenapa. Dan ada kalimat ancaman. Pada saat semalam ada salah satu Intel Polda yang telepon saya, dia bilang secara jelas, kalau saya tidak mau, saya akan diculik. Saya akan diculik di lapangan. Ya. Jadi memang hal seperti ini memang sudah dikondisikan. Kenapa sekarang sekali lagi saya bertanya, bukan saya aja yang ingin bertanya, semua juga pasti ingin bertanya. Kenapa kita tidak boleh aksi di Mabes? Apakah Mabes itu sekarang menjadi istana kedua? Kalau begitu memang betul. Apakah terjadi ada dua matahari kembar? Ya. Jadi Pak Polisi, caranya bukan begitu Pak kepada rakyat. Kami dicari-cari kesalahannya. Kami dibilang kami itu mengganggu lalu lintas. Anda yang mengganggu lalu lintas karena jalanan yang ingin kami lalui ditutup oleh Anda. Kalau Anda komit terhadap SP yang sudah ada, artinya ini tidak terjadi, Pak. Kalau begitu ngapain harus ada SP? Kalau kemudian akhirnya dimentahkan di jalan juga. Seperti itu ya. Jadi saya tidak takut. Dengan kejadian seperti ini, saya makin yakin kalau negara kita ini memang negara yang sudah rusak. Negara yang sudah rusak. Artinya kami ini sebagai rakyat sudah tidak ada lagi. Kemana? Kita sudah tidak ada kedaulatan lagi. Negara kita itu adalah punya yang orang-orang yang pada punya duit, ya, yang punya duit, yang bisa mengatur.
Karena punya duit jadi berkuasa. Jadi ya sekian aja dari saya, dan ini di samping saya ada Pak Holid dari Banten. Dia juga ikut aksi sama saya, dan tidak lupa saya juga sudah mengajukannya SP saya tidak hanya di Polda tapi di Mabes juga. Ya, jadi kita itu secara legal, secara itu kita itu sah. Ya, ya itu aja. Gimana Pak? Ya. Sebelum ada aksi kemarin kan ada larangan. Ya. Siapa yang larang? Kalau aku menyebutkan nggak usah lah Pak, nggak usah. Tahu pasti orang polisi itu kan juga pasti nonton ini, tahu dia, pasti tahu. Oke Pak Holid. Ya. Jack, nanti Jack. Masih, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan ibu-ibu ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih sudah bisa mengundang kami agar kami bisa memberikan aspirasinya dari Banten ke Jakarta sampai Mabes. Nah, satu hal sebenarnya mah, pertama saya itu seumur hidup baru pertama kali ini ada orang yang mau menyampaikan aspirasinya justru dihalang-halangi dengan dalih operasi SIM segala macam, tetek bengek. Nah, ini bingung bagaimana kalau saya dari Banten pakai kendaraan becak kira-kira, atau sepeda kira-kira, apa itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, akhirnya kami dari Banten jauh-jauh malah justru tidak bisa menyampaikan aspirasi saya sebagai rakyat Banten. Sebenarnya awalnya kami akan menyampaikan satu hal kepada Mabes, kepada Polri, bahwa kasus pagar laut ini belum selesai. Artinya kasus pagar laut ini jangan hanya dilokalisir sebatas di lurah saja. Dan lurahnya cuma satu doang, tapi ada 22 lurah yang harus ditangkap sebenarnya mah. Belum lagi dengan otaknya. Penerima setelah SHM atau SHGB itu jadi diterbitkan oleh BPN, ATR BPN. Nah, ini juga kan terlihat indikasi atau dugaan kongkong lingkong. Mereka ini komplotan untuk menjual kedaulatan kita, kedaulatan negara kita. Ini tadinya mau saya aspirasikan juga ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Saya mau sampaikan juga persoalan-persoalan di Banten. Belum lagi saya juga mau menyampaikan kerusakan yang ada di hulunya. Biar Presiden juga tahu gitu kan, bahwa lahan sawah yang produktif di hulunya juga dibikin galian C, yang itu kemudian tanpa AMDAL, tanpa izin yang jelas. Bekas galian juga seperti danau, yang ini banyak memakan korban. Nah, kemudian urugannya dibuang ke hulu untuk ngurugin sawah-sawah yang produktif juga. Lalu kemudian, apakah ini yang disebut program Pak Presiden tentang swasembada pangan? Sementara ruang ketahanan pangannya seperti sawah, tambak, segala macam diurung. Ini yang kami berpikir sebagai rakyat seperti nggak punya akal untuk memikirkannya gitu. Nah, artinya kemudian ketika saya mau mengaspirasikan dari Banten ke Jakarta, kok malah dihadang gara-gara persoalan misalnya spanduknya nutupin plat nomor, gara-gara misalnya nggak pakai helm atau yang lainnya. Ya, kalau polisi mau berpikir tentang itu bisa aja misalnya nggak ada doknya, nggak ada spionnya, bisa aja. Tapi sebenarnya bukan persoalan itunya. Menurut saya ini persoalan bagaimana aksi kita hari ini jangan sampai ke tujuan, agar aspirasi rakyat tidak tersampaikan. Itu. Nah, kalau seandainya aspirasi rakyat terus dihadang, dibungkam gitu kan, berarti kita harus apa kawan-kawan? Revolusi lah. Kalau aspirasi kita terus ditindas, ditekan, tidak boleh keluar. Saya katakan satu kali lagi, kita harus apa? Revolusi. Kembali. Nah, ini artinya rakyat sudah muak dengan kondisi aturan yang ada.
Itu. Mereka sudah tidak bisa ngurus rakyatnya. Sawah diorok, empang diorok, laut mau dijual. Tambang Raja Ampat, pulau dijual. Betul. Yang harusnya pulau ini di wilayah Aceh malah hanya satu tanda tangan menteri saja bisa berpindah ke lain daerah. Ini kan namanya gila. Ini namanya biadab gitu sama rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri. Oh ya, Jack dulu dari mahasiswa. Nanti Pak Heri. Nanti Semangat Jack. Raja Liar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keberhasilan luar biasa hari ini, gerakan kita mampu menciptakan kondisi yang resistens. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwasanya kita masih ada, kita masih menunjukkan bahwasanya kita masih tetap melawan pada sebuah sistem yang sengaja dibuat-buat untuk membentuk satu imperium kekeluargaan yang dibangun oleh Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia. Mantap. Kemudian daripada itu, yang ingin saya sampaikan adalah hari ini kita yang tergabung dalam Aliansi Kedaulatan Rakyat Indonesia begitu banyak menuntut ketidakadilan yang hadir, yang diantaranya adalah pemakzulan Gibran yang hari ini kita nilai bahwasannya kelahiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan bentuk daripada kecacatan konstitusi yang ada di Indonesia, yakni melalui putusan MK nomor 90 yang kami anggap juga sebagai karpet merah dari Bapak Joko Widodo untuk Gibran Rakabuming Raka yang kita sebut sebagai Nepo Baby. Kemudian daripada itu, masalah-masalah tambang yang belakangan ini hangat diperbincangkan, baik dari kalangan-kalangan aktivis tambang, dari LSM ataupun mahasiswa maupun emak-emak yang hari ini masih membicarakan tambang, itu adalah semua betul ada keterlibatan kaki-kaki tangan-tangan oligarki melalui kementerian-kementerian seperti SDM yang seolah-olah ingin menjadi juru selamat. Selain daripada isu di Raja Ampat yang hari ini hadir, ada beberapa isu lain yang kemudian menyebabkan konflik dalam masyarakat. Pertambangan dan investasi hari ini hanya menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat dengan masyarakat, bukan masyarakat dengan pemodal. Karena pemodal menyewa masyarakat, memberikan modal untuk masyarakat, untuk menghadang masyarakat yang menolak daripada aktivitas pertambangan tersebut. Kemudian daripada itu yang ingin saya sampaikan lagi adalah permasalahan dalam penanganan demonstrasi. Dalam hal ini, hari ini saya menilai ada kecenderungan yang tendensius dari institusi kepolisian. Yang pertama ada pelarangan hal-hal yang tabu, yakni pelarangan terhadap titik aksi yang sebelumnya akan dilaksanakan di Mabes Polri. Ternyata kita sudah dijegat di Haji Agus Salim di belakang Dana Reksa. Kemudian juga tadi ada beberapa tindakan represif dan itu sangat kami kutuk. Dan insya Allah kedepannya kami akan bergandengan dengan YLBHI, kami akan bergandengan dengan Komnas HAM, kami akan laporkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Polri selalu mengedepankan tentang humanis, menjadikan Polri yang humanis. Namun apabila dalam praktiknya Polri tidak bisa melakukan humanis, maka tataran humanis Polri hari ini hanya sampai pada tataran konsep, tidak bisa dipraktikkan secara real. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mempertanyakan perihal tentang razia liar. Siap. Kami juga ingin mempertanyakan tentang razia-razia liar yang kemudian hadir tanpa surat tugas, tanpa surat perintah, karena dengan Suatu pelanggaran dari oknum Polisian yang tidak punya wewenang seketika menjalani tugas. harapan kedepannya tentunya kami mengharapkan satu bentuk pelurusan terhadap penggunaan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, yakni tentang kebebasan berpendapat di muka umum dan tidak dihalang-halangi oleh siapapun karena itu dijamin oleh undang-undang. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan selalu datang dari orang-orang yang zalim dan rakyat Indonesia adalah korban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aksi kita bukan terhenti ya, tapi
dengan disetting seolah-olah kita melanggar lalu lintas. Ini yang saya katakan ke Kapolres tadi, kalian jangan berbicara masalah aturan baku. Kalianlah yang melanggar aturan selama ini. Kami rakyat selalu mengikuti aturan. Kami demo pun sudah memberitahu. Ya, ada surat pemberitahuannya, ada rutenya. Ya, tiba-tiba dalam perjalanannya kita dibelokkan oleh polisi. Nah, ini ada razia liar yang dilakukan oleh Kapolres CS lah. Ya, ingat. Ini ada kejadian unik tadi ketika Jokowi datang ke Polda, menurut Kabid Humas itu membawa fotokopi ijazah, betul? Ketika ke Kabareskrim, Jokowi juga membawa ijazah fotokopi. Nah tadi kebetulan yang kena razia ada pakai STNK fotokopi, tetap ditangkap. Gimana adilnya, di mana Jokowi ngelapor pakai ijazah palsu diterima, Kabareskrim pakai ijazah fotokopi diterima. Tadi ada STNK fotokopi malah ditangkap, ditilang. Adil tidak? Ya, ini udah luar biasa. Pak Kapolri, mungkin Anda tinggal saatnya, nggak lama lagi diganti. Ya, terlalu kelamaan, terlalu banyak kezoliman yang dilakukan oleh aparat kepada rakyat. Ya, sampai rakyat seperti ini. Ya, mana lagi moto daripada polisi, mengayomi, melindungi, melayani. Itu semua kalian lakukan bukan untuk rakyat, tapi untuk oligarki. Hanya untuk mereka yang punya uang saja. Rakyat hanya ingin menuntut satu keadilan. Rakyat ingin bagaimana mereka bisa sejahtera. Itu yang ingin disampaikan oleh kami sebagai rakyat. Tidak lain dan tidak bukan. Ingin meruntuhkan daripada hegemoni oligarki yang mencekram negara kita. Ingat, ini Raja Ampat sudah luar biasa. Ya, keluarga Jokodok. Nama tankernya aja Iriana dengan JKW, kan luar biasa. Dan semuanya pora-pora kaget, pora-pora budeg. Ini banyak benar. Ada alat berat di situ, eskavator dan lain sebagainya. Pas persis seperti pagar laut yang semuanya pora-pora nggak tahu. Yang pada akhirnya hilang begitu saja. Penegakan hukum cuma lip service saja. Jangan sampai hukum menjadi hukum rimba dipakai oleh rakyat. Dan kita akan menurunkan mereka yang punya jabatan saat ini. Ya. Ingat, penjajah Belanda diusir oleh rakyat. Penjajah mereka memakai senjata luar biasa, tapi kalah oleh rakyat karena rakyat bersatu. Maka kalau saat ini rakyat bersatu, siapapun yang zolim kepada rakyat, kita tidak akan pernah takut. Ya. Di masa terakhir Anda, Pak Listio Sigit, ayolah rapikan itu. Anda punya anak buah di bawah. Berbagai macam kejadian, berbagai macam kasus yang ada pada diri anak buah kalian, itu sudah mencerminkan bahwa bobroknya kepolisian yang ada di Republik ini. Maka perlu nggak kepolisian dibubarkan? Perlu nggak? Perlu nggak? Kita dukung TNI, betul? Kita dukung TNI. Dukung daripada purnawirawan yang memazulkan daripada Gibran CS, betul? Siap datang ke DPR. Siap datang ke DPR. Siap dukung DPR untuk mazulkan. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masalah teman kita ya. Ini masih banyak teman-teman kita. Salah satunya adalah yang Mokom ya. Mokom kita masih ditahan di pusat, di Polres Pusat. Kita habis ini, kita akan ada sebagian yang akan turut ke Polres Pusat. Dan ada juga beberapa motor yang juga diambil oleh polisi. Ya, jadi secara paksa ya. Jadi kita akan bersama-sama kita ke sana. Ya, karena ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai Korlap, ya, dan saya siap kalau untuk berargumen. Karena sekali lagi, saya benar, saya sudah melaksanakan
kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia, dan tidak ada aturan untuk menyalahkan saya, apalagi saat saya diseret-seret oleh Polwan, ya itu juga akan saya permasalahkan. Jadi sekian dari saya, kita akan tutup dan kita akan ke Jakarta Pusat untuk menjemput DJ Mokom kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.